bikin no pondok, beli tanah untuk masa depan kamu dan anak-anakmu. Karena uangnya itu dapat dibagi, dapat dibagi, dapat dibagi. Apa jawab beliau? Umur saya ini nggak sampai 40 tahun, Beb. Nanti bicara umur, sampai nggak sampai ente punya aset untuk anak keturunan ente, nggak didengarkan. Terus sampai meninggal nggak punya apa-apa, rumahnya ngontrak. Sampai pulang kurang sehari mimpi lagi Nabi, Mundir besok kamu meninggal. Besok kamu meninggal. Besok kapan ya Rasulullah? Besok siang. Sampai mendetail seperti itu ya. Malamnya kurang sehari gitu datang kepada akhirnya Habib Quraisy di Cirebon, dari Jakarta beliau menuju Cirebon. Malam-malam datang berpelukan, nangis, akrab sama Habib Quraisy. Ada Habib, tadi malam anak mimpi Nabi lagi, katanya besok anak meninggal ba'da zuhur. Habib Quraisy ini khawatir, ini benar apa enggak? Bib, apa? Karena akrab ini. Daripada anak sendirian mati, anak minta Rasulullah inti juga ya nemenin anak. Hah? Maksudnya inti apa? Ya anak ngomong sama Rasulullah, Quraisy juga, Bib. Supaya kita sama-sama di alam barzah. Awas inti. Awas inti ngomong kayak gitu. Inti kalau mati sendirian. Akhirnya ayo kita ke Tarim, minta syafaat Habib Umar dan Ahlul Zambal di sana. Inti katanya besok mati, terus mau ke Tarim, mungkin dapat bonus 1-2 hari dah. Sampai Habib Quraisy ini bingung, ini bener apa guyon ini. Terus inti pulang dulu, kalau besok siang inti masih hidup kita ke Tarim. Pulang besok siang, sholat, habis sholat di kamarnya, anak isinya dipanggil, cepat ciumi sajadah ini, baru saja Rasulullah sholat di sini. Masuk kamar mandi, nggak tahu jatuh atau apa, meninggal. Persis seperti yang dikatakan Nabi SAW. Umurnya nggak sampai 40 tahun. Semangat dakwahnya luar biasa. Beliau pernah buat acara pengajian dari Jakarta sampai Bali. Setiap kota dilalui bikin majelis, setiap kota dilalui bikin majelis, setiap kota dilalui bikin majelis sampai Bali. Sakit beliau, banyak penyakit, mulai dari tarim banyak penyakitnya, sesek penyakitnya. Udah kambuh, udah bisa kayak orang mau mati sudah. Sampai pernah di Pasuruan ziarah ke Habib Taufik, kambuh penyakitnya, udah mau mati, bingung Habib Taufik, bawa ke rumah sakit. Sampai Habib Taufik bilang, Habib Mundir tolong jangan ke Pasuruan lagi, udah ngerepoti ini. Semangat luar biasa, sampai pernah hadir majlis Rasulullah dengan infusnya di rumah sakit, di infus. Waktu acara majlis Rasulullah hadir dengan infusnya, dibawa infusnya itu ke majelis. Masya Allah. Ketika kita lihat kenapa orang ini bisa sehebat ini manfaatnya, ternyata satu resepnya sama gurunya luar biasa. Kalau ada uang itu dikasihkan Habib Umar semua. Dan yang kedua, hatinya bersih, hatinya bersih. Mudah-mudahan derajat beliau diangkat oleh Allah. Berkat majlis Rasulullah bermunculan majelis di mana-mana. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah. Masa hidupnya banyak yang nggak senang, dipikir semua senang, enggak. Banyak yang nggak senang.
dibilang ini kah, dibilang itu kah, dibilang macam-macam. Tapi beliau gini mana? Gak peduli, jalan terus, tak ngosoan. Gimana jadi dai jadi ustad ngosoan, tojuk baik kan, tojuk baik bon. Jadi ustad jadi dai itu harus siap difitnah, harus siap dicaci, harus siap tidak dihormati, harus siap. Kenapa? Sunnatullah, ini ketetapan Allah. Mulai Nabi Muhammad dibilang dukun, dibilang tukang fitnah, dibilang tukang sihir, dibilang gila, sampai kepada aulia salihin, sampai di zaman kita ini. Tapi yang cinta juga banyak, yang senang juga banyak. Anta wal khalaiq kulluhum abid, wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Semua ini hamba Allah, maka jangan diperdulikan. Yang penting kamu bersama Allah, selesai. Yang seneng monggo, yang enggak seneng monggo. Sepenting cek lanya lah ke orang, jalan pun. Seneng ahlan, enggak seneng ahlan, sukses sampai. Kalau sampai ribut dengan omongan orang, dicaci, apa salah saya? Saya sudah kayak gini, dicaci. Saya sudah baik, kok disalahkan? Saya sudah gini, masih difitnah. Apa salah saya? Apa salahnya Rasulullah? Kalau sampai tanya apa salah saya, kok saya disalahkan? Apa salahnya Rasulullah kok dibilang gila itu? Gak ada yang akalnya sempurna seperti Nabi Muhammad. Apa salahnya Rasulullah kok dibilang tukang sihir? Gak ada yang lebih besar usahanya untuk menyatukan umat, membersihkan hati umat, mendidik umat seperti Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan sihir, gila? Demikianlah manusia. Maka Allah menasihati Nabi Muhammad, jangan kamu susah apa yang diucapkan orang, biarkan. Kata Abdul Haddad, Qul ma tasha ya dal fudul. Silahkan ngomong apa kamu suka, wahai orang yang gak ada kerjanya. Orang yang bahas orang itu orang yang gak ada kerjanya. Orang yang membahas kesalahan orang yang gak tahu kesalahannya. Kata Abdul Haddad apa? Qul ma tasha ya dal fudul. Silahkan kamu ngomong semau kamu, wahai orang yang fudul, yang gak ada kerjanya. Kenapa Habib Abdul Haddad ngomong gitu? Habib Abdul Haddad juga dicaci. Gak ada yang selamat dari mulutnya. Habib Mundhir ini, wah, waktu hidupnya capek kita dengar. Apa salahnya Habib ini? Salahnya satu, karena banyak yang cinta. Salahnya satu, karena pejabat datang kepada dia, menghormati dia. Kesalahannya apa? Hanya karena hasud yang ada di hatinya manusia. Gak senang ada orang dihormati. Imam Syafi'i pernah santrinya datang, ya Imam, fulan bin fulan merasani anda, mencaci anda, menyalahkan anda. Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Allah tidak selamat dari mulut hambanya. Allah enggak punya anak, dibilang punya anak. Badan apa badan? Allah enggak punya istri, dibilang punya istri. Allah enggak selamat dari fitnahan hambanya sendiri. Wa khairu khalqillah qad kahana. Dan manusia yang paling agung Nabi Muhammad dikatakan dukun, tukang sihir. Kalau Allah enggak selamat dari mulut manusia, Nabi Muhammad enggak selamat dari mulut manusia, fa kaifa ana, bagaimana Syafi'i mau selamat? Ya enggak mungkin selamat. Biarkan. Ini kesuksesan Habib Mundhir, tidak peduli sama orang.
Karena yang penting dia semangat untuk ngabdi di agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam dakwah sampai utang uang untuk bikin majelis, hutang uang untuk bikin majelis. Dakwah pergi kemana-mana sampai ke Papua. Pernah kejadian yang istimewa ketika beliau naik mobil ke Papua, ada biarawati itu daiyahnya orang Kristen, perempuan-perempuan Kristen yang berdakwah, itu namanya biarawati. Dakwah mereka nyegat mobil, naik mau dakwah ke pedalaman. Mobil yang dinaiknya Mbak Mundir itu dijegat, berhenti Mbak Mundir karena dia perempuan, didudukkan di depan, Mbak Mundirnya pindah ke belakang. Waktu itu naik jeep seperti pickup itu, belakangnya terbuka. Jadi biarawatinya disuruh di depan, dianya pindah ke belakang. Subhanallah, akhlak ya, luar biasa. Nah, kita lihat videonya di pedalaman itu, salaman itu, orang-orang gunung itu cium-ciuman tangan, dicium sama Mbak Mundir tangannya. Orang-orang pegunungan itu naik sampah. Kenapa? Karena beliau selalu dinasihati oleh Nabi, Mundir umur kamu tinggal sekian. Sahabat tak takut. Setiap tahun Nabi datang, umur kamu tinggal 10 tahun. Tahun lagi datang, Mundir umur kamu tinggal 9 tahun. Tahun berikutnya datang, umur kamu tinggal 5 tahun, 4 tahun. Setiap tahun kurang setahun, kurang 5 bulan, kurang sebulan, kurang seminggu, besok kamu mati. Wah, sahabat tak takut. Sampeyan kita kok kiam maksudnya. Kurang seminggu ibu tu pecakang. Again apa ini? Karena makin abek nika kita menganggap umur kita masih panjang sehingga kita santai-santai aja. Mudah-mudahan nancung umur fi taatillah. Beliau pidatonya kalau kita lihat kurang enak, tapi subhanallah bisa masuk ke hatinya orang yang dengar. Subhanallah. Tidak tadi bagaimana beliau mengajak umat ini untuk cinta kepada Allah, bahwa rahmat Allah melebihi murka Allah. Inna rahmati sabagat ghadabi, kata Allah dalam hadits qudsi, wahai hambaku, rahmatku melebihi, mendahului murkaku. Artinya apa? Rahmat Allah lebih dulu sampai kita daripada adab Allah. Makanya Sayyidi Habib Umar, beliau berkata menasihati kita, Allah enggak pantas kita tinggal, Allah enggak pantas kita jauhi. Coba lihat, ada apa kamu selalu peduli sama manusia itu dan kamu tinggalkan Allah? Allah yang pantas kau datangi. Manusia itu, kata Habib Umar, kamu berbuat baik 9 kali. Ibarat 9 kali kamu berbuat baik, kemudian sekali kamu berbuat jelek, udah hilang yang 9, yang diingat kejelekan kah? Gini apa yang 9 berbuat baik, sekali tak berbuat jelek, udah seakan-akan gak pernah berbuat baik sama sekali. Yang sekali ini yang diingat, itu, 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 loh, yang 9 ini kemana? Hilang. Itulah manusia. Kalau Allah, kata Habib Umar, 9 kali kamu berbuat jelek, sekali kamu tobat, hilang yang 9, yang diingat oleh Allah tobat kamu. 9 dihapus oleh Allah, bahkan diganti dosa dengan pahala. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka enggak pantas kita jauh dari Allah. Seperti itu yu'amilna, seperti itu Allah berbuat sama kita. 9 kali kita salah, sekali kita tobat,
yang 9 dihapus sama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia 9 kali kita berbuat baik sama dia, 1 salah dihapus yang 9 ini. Yang 1 yang salah itu yang diingat-ingat. Ingin apa ingin? Terutama muslimat, hati. Suaminya sudah baik, ngasih belanja, belikan baju, ngasih rumah, ngasih ini, salah sekali. Boen nih mas, gak pernah baik. Yang 9 itu mana? Tak ada. Boen pacut. Badan apa badan? Sama orangnya. Ada riwayat yang mengatakan jika ada istri ngomong suami kepada suaminya setelah dia bersalah sekali, terus si istri ngomong, kamu itu memang gak pernah berbuat baik. Apa kata Nabi? Faqad habitat a'malah, amal ibadahnya habis. Naudzubil. Ayo perempuan ahbab, jangan suka ngomong kepada suaminya, memang boen tak pernah berbuat baik. Kamu ini gak pernah berbuat baik, amal ibadahnya habis, puasanya habis, Qur'annya naudzubil. Ngosok yu tak napa, ngamok ngamok, biasanya kopi beri gula beri buja pun coreng ngamok. Tapi cek ngocaan, jangan sampai ada yang ngomong ketika suaminya bersalah, kamu ini gak pernah berbuat baik. Paham ya? Yang laki juga gitu, jangan suka ngomong sama istrinya, kamu ini gak pernah bener. Apanya gak pernah bener? Nyuci baju sampean siapa? Yang masakan sampean ini siapa? Yang ngerawat anak sampean siapa? Inilah manusia, sekali salah kebaikannya enggak dilihat. Tapi kalau Allah sekali bener, kesalahannya enggak dilihat sama Allah. Ini majelis dibuat untuk kita menjalin hubungan sama Allah, untuk tobat sama Allah, untuk menjalin hubungan indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini jadi majelis yang barokah.